Assalamualaikum Gus, bagaimana pendapat jenengan tentang sound horeg yang sekarang lagi viral Gus? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, menurut pendapat saya sahabat, dalam Al-Quran disebutkan dalam mempertimbangkan sesuatu, wa itsmuhuma aktsaru min naf'ihima, ketika mudaratnya, dosanya lebih banyak daripada manfaatnya, maka tentulah hal ini pasti diharamkan sahabat. Nah, mengenai sound horeg ini, kenapa kemudian para ulama sepakat untuk mengharamkan sahabat ya? Satu, jangankan bunyi sound sahabat, bahkan kita mengaji saja ataupun berdoa, berzikir tujuannya kepada Allah, tapi ketika mengganggu orang lain, maka hal ini juga dilarang oleh Rasulullah sahabat. Hal ini dikemukakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Sa'id. Qala, Abi Sa'id berkata, "I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika Rasulullah itu beriktikaf sahabat di masjid. Fil masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Kemudian Rasulullah mendengar orang-orang itu tengah membaca Al-Qur'an dengan lantang, dengan suara yang keras sahabat. Kemudian fakushifas sitru. Maka kemudian Rasulullah membuka tabirnya. Kalau di sini anggaplah membuka penghalangnya sahabat, menghalang ketika iktikaf di masjid itu. Waqalah, kemudian Rasulullah berkata, "Ala inna kullakum munajun rabbahu." Ketahuilah sesungguhnya setiap dari kalian itu tengah bermunajat kepada Tuhan kalian. Fala yu'adzina ba'dukum ba'dha, maka janganlah kalian mengganggu di antara satu dengan yang lainnya. Wala yarfa'u ba'dukum ba'dha ala ba'din, dan janganlah kalian mengeraskan suaranya di antara sebagian ke sebagian yang lain. Fil qiraah, dalam membaca Al-Qur'an. Au qala fis shalah, ataupun dalam berdoa sahabat. Nah, dari hadis ini sudah jelas bahwasanya ngaji saja, berdoa saja, berzikir saja kalau sangka. Nah, oleh karena itu al-adab fawqal ilmi. Akhlak, adab itu jauh di atasnya ilmu sahabat. Apalagi sekarang memang ulama sudah memfatwakan bahwasanya sound horeg itu yang dalam tanda kutip sampai mengganggu orang lain, meruntuhkan gentengnya ataupun mengganggu telinganya orang lain yang dalam tanda kutip keterlaluan sahabat ya, maka itu sudah mutlak diharamkan. Dan kita tidak bisa misalkan sahabat kemudian mengatakan, ah itu pendapat ulama saja, kalau saya mah bebas misalkan. Tidak bisa sahabat. Kita ini kalau tidak ikut ulama, mau ikut siapa sahabat? Jangan sampai kita masuk ke dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Akan datang di akhir zaman terhadap umatku, yaitu orang-orang yang menentang terhadap keputusan ulama. Jadi na'udzubillah sahabat, jangan sampai kita masuk dalam kategori umat yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena kita butuh pada beliau-beliau ini, pada para ulama ini sahabat. Kita butuh untuk ketentraman dunia, kita butuh juga nanti di alam akhirat. Mau masuk di barisan siapa kita kalau bukan di barisan para ulama? Di barisan terdepan ada para nabi. Di barisan nomor 2 ada para sahabat, ada para tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in. Yang di barisan yang selanjutnya yaitu ada para ulama sahabat. Kalau kita merasa sekarang mungkin tidak butuh dengan para ulama, padahal kalau kita dalam tanda kutip seorang yang muslim sahabatnya, pasti kita berguru kepada ulama. Andainya pun kita sekarang tidak butuh sahabat, bagaimana dengan nanti? Kalau kita tidak masuk dengan barisannya para ulama, para nabi ini, maka dengan barisan siapa lagi kita akan selamat sahabat? Karena itu, hati-hati, kemudian taatilah para ulama, jangan sampai kita masuk ke dalam kategori seburuk-buruknya umat menurut Rasulullah, yaitu yang menentang, membangkang kepada ulama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang pas. Cuman kalau Al-Fakir pribadi, saya pribadi cenderung lebih ikut kepada pendapat para ulama, karena itu sudah pasti maslahah lil ummah sahabat, untuk kemaslahatan umat secara mayoritas, bukan hanya minoritas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.